Kalau kamu adalah orang yang betah di rumah terus-menerus, nggak keluar-keluar, males buat berinteraksi, berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, karena kamu terlalu takut dan khawatir yang berlebihan buat berinteraksi secara sosial. Kamu pasti ngerasain kan, pelan-pelan tuh ada sesuatu yang mulai hilang di hidupmu. Hati-hati, kesepian atau loneliness ini ada efeknya loh. Ini adalah video buat kamu. Kayaknya kita sepakat ya kalau rumah itu adalah comfort zone gitu. Definisi rumah di sini tuh nggak harus berbentuk bangunan rumah gitu ya, tapi bisa aja misalnya kamar kita, kos-kosan kita, atau apartemen. Intinya tempat di mana kita itu bisa lepas dari semua koneksi sosial gitu. Kita bisa bebas ngapain aja menjadi diri kita sendiri gitu. Nah, tapi tahu nggak? Ada orang-orang yang bahkan bisa bertahun-tahun mereka itu malas keluar rumah. Keluar ya mungkin cuma untuk hal-hal esensial aja kayak beli kebutuhan, makan. Apalagi nih di zaman sekarang, kalau namanya kerja itu bisa banget cuma dari rumah. Nah mereka nggak sadar, di kehidupan mereka, rumah ini bukan jadi comfort zone lagi buat pulang. Tapi malah udah consume mereka secara perlahan. Guys, kalau terlalu lama berdiam diri di rumah, mengurung diri, nggak pengen keluar, itu beneran ada resikonya loh. Emang ada orang-orang kayak gitu? Tahan gitu nggak keluar-keluar rumah? Well, ada dan banyak. Saya dulu juga pernah ada di fase-fase kayak gini, walaupun nggak sampai agorafobia. Nah kalau dilihat dari definisi Mayo Clinic, agorafobia itu adalah salah satu jenis gangguan kecemasan yang membuat orang itu takut dan malah menghindari tempat atau situasi yang menurutnya itu bakalan bikin dia panik, bahkan malu. Orang yang punya agorafobia itu biasanya awalnya tuh karena mereka punya panic attack. Nah, kalau waktu kecil, waktu masih sekolah gitu ya, mungkin sebagian di antara kamu tuh ada yang nganggap kayak, wah kalau di sekolah tuh rame banget ya di sekolahan gitu. Kamu nggak terlalu tertarik buat berinteraksi, malahan kamu nggak sabar pengen buru-buru pulang ke rumah gitu, supaya di rumah bisa main, bisa ngelakuin sesuatu yang kamu enjoy. Kamu mungkin ngerasa kalau di rumah kamu bisa bebas menjadi diri sendiri dan bisa mengekspresikan diri kamu gitu. Jadi lebih aman. Jadinya kamu tuh nganggap rumah sebagai tempat yang paling aman dan paling cocok buat kamu. Tempat lain itu enggak. Nah lama-kelamaan kamu dan rumah itu kayak punya hubungan yang toksik gitu loh. Hubungan yang aneh. Karena kamu ngerasa kamu sangat enjoy nih main dalam rumah. Kamu ngerasa bahwa kamu tuh bisa dan bakalan betah berlama-lama dalam rumah, berhari-hari atau bahkan sampai berbulan-bulan. Nah kalau udah kayak gini, kamu bakal sangat kekurangan interaksi sosial. Poin utamanya di sini guys. Manusia itu alamiahnya adalah makhluk sosial, makanya butuh interaksi sosial. Interaksi yang beneran interaksi ya, bukan kayak virtual gitu melalui sosial media dan lain-lain. Tapi di saat yang bersamaan, zaman sekarang itu banyak manusia yang tidak berinteraksi sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang dulu. Berdasarkan penelitian di US, tingkat koneksi sosial orang-orang di sana juga tiap tahun itu bahkan selalu turun. Tapi kebalikannya, tingkat social isolation itu malah makin naik. Nah kalau kamu nih udah sebegitu terikatnya sama rumah, rumah bukan lagi jadi tempat seharusnya. Kamu kehilangan aspek penting supaya hidupmu tuh tetap balance. Kalau kamu jarang banget keluarlah. Pergilah ngelihat sesuatu yang mungkin gak pernah kamu lihat, atau ngelakuin sesuatu yang gak pernah atau gak sempet kamu lakukan. Jangan terus-terusan sembunyi di balik dinding kamar atau di rumah ngelakuin kegiatan yang sama setiap hari. Bangun, makan, tidur lagi gitu. Coming to bed, honey? Yes, dear. Kamu pelan-pelan bakal kehilangan sanity atau kewarasan. Emangnya kamu gak bosen? Bosen kan? Pergilah keluar. Free yourself. Jangan merasa kamu tuh harus berdiam diri saat misalnya di kepala tuh ada banyak banget yang harus diungkapkan. Atau memilih gak ngapa-ngapain, padahal di dalam hati tuh banyak banget yang pengen dilakuin sebenarnya. Akibat dari kesepian dan isolasi sosial itu gak main-main guys. Akibatnya adalah antara lain nih, bisa menyebabkan kematian dini. Resiko ini nih sama seperti orang yang ngerokok dan obesitas. Bayangin, rugi banget kan? Padahal nggak ngapa-ngapain tapi resikonya sama kayak ngerokok. Selain itu juga bisa meningkatkan demensia, penyakit jantung,
stroke, depresi, anxiety, bahkan bunuh diri. Coba jujur sama diri sendiri. Hal apa yang pengen banget kamu lakukan, yang kamu rasain tuh kamu tuh bakal enjoy banget dan ngerasa hidup, alive gitu. Tapi hal yang positif ya, kamu bisa coba ngelakuin hal tersebut. Terus nih, waktu misalnya kamu bakal bersosialisasi, coba dikurang-kurangin overthinking di kepala. Aduh, ntar gimana ya, ntar gini, ntar gitu. Belum juga ngapa-ngapain energinya udah habis duluan. Belum tentu kok bakal seburuk itu, belum tentu bakal sejelek itu. Bisa aja kamu tuh jadi kenal seseorang yang mungkin bisa merubah hidupmu. Atau malah kamu belajar sesuatu yang bisa merubah semuanya. Kita nggak pernah tahu. Saat sedang sendiri, di kepala kita tuh biasanya banyak hal-hal yang nggak karu-karuan gitu loh. Banyak pikiran gitu. Banyak hal yang nggak pernah tersuarakan. Kita cuman mikir di kepala kita aja. Saat kita ngobrol misalnya nih, atau berinteraksi sama orang lain, ini tuh bisa ngebantu kita, bikin kita mengenal diri kita sendiri. Kita bisa mengutarakan pikiran yang selama ini kita simpan sendiri. Kita bisa belajar mengungkapkan carut-marut di pikiran kita menjadi sesuatu yang bisa dipahami oleh orang lain. Coba deh perhatiin. Kalau misalnya kita lagi ngobrol atau berinteraksi dengan teman misalnya, hal-hal kacau di kepala kita tuh bisa nggak tahu tiba-tiba hilang gitu. Dan kita kayak lagi enjoy the moment. Tapi misalnya waktu harus pulang ke rumah lagi, waktu harus sendirian lagi, semua kacau balau di kepala itu balik lagi. Nah, jangan salah ya, saya nggak bilang untuk jangan stay di rumah gitu. Tolong dibedain konteksnya. Ketika kamu ngerasa kamu pengen istirahat, pengen break sejenak, rumah adalah tempat sebaik-baiknya untuk kembali. Setelah itu keluar lagi. Gak usah bingung mau ngapain di luar. Mungkin karena banyak list di kepala, jadinya bingung mau ngelakuin yang mana. Lakuin aja sesuatu yang kamu bisa. Kalau kamu gak tahu misalnya pengen kemana, bisa ya strolling around the city, ya mulai pelan-pelan. Kalau kamu bingung mau ketemu siapa, carilah komunitas untuk hobi kamu misalnya. Setidaknya ada topik yang menyatukan kamu dengan orang-orang asing nih. Atau ikut kelas. Entah itu gratis, entah kelas berbayar, di mana di kelas itu kamu bisa ketemu sama orang-orang baru. Fokus aja sama perubahan positif yang bisa kita lakuin daripada menduga-duga hal negatif yang sebenarnya tuh belum tentu bakal terjadi. Semua yang akan terjadi bakal membuat hidup kita itu harusnya lebih baik, bukan lebih buruk. Merubah mindset itu beneran bisa memboosting mood kita.